Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinal Muslanisa. Saya berasal dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Ilmu Hukum tahun 2020 dengan NIM 2020-202142. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai pokok-pokok hukum administrasi negara. Untuk melanjutkan materi kita yang kemarin, pokok-pokok hukum tata negara. Kita harus mengerti dulu arti dari kata administrasi. Administrasi dalam ilmu hukum itu dinyatakan sebagai pemerintahan, sedangkan dalam ilmu administrasi itu diartikan sebagai manajemen. Hukum administrasi negara, jadi bisa disimpulkan ya bahwa hukum administrasi negara itu adalah hukum yang mengatur manajemen pemerintahan dari segi kewenangan, organisasi publik, dan juga prosedur pemerintahan. Jadi apa sih hubungan antara HTN dan juga HAN dan apa bedanya? Nah, jadi jawabannya terletak di sini nih. Kalau hukum tata negara itu meliputi semua aturan hukum yang bersifat fundamental atau negara dalam arti bergerak. Maksud saya dalam arti tetap dan tidak bergerak gitu. Kalau hukum administrasi negara itu meliputi semua aturan hukum yang bersifat teknis atau dalam arti bergerak. Sumber hukum itu apa sih? Sumber hukum adalah segala sesuatu yang dapat menimbulkan hukum gitu. Jadi kalau kita mau membuat suatu aturan, kita harus tahu sumbernya dulu. Nah, sumber hukum itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu material, yang kedua itu adalah formil. Nah, yang pertama itu material itu sifatnya lebih, kalau anak muda lebih mengatakannya lebih slow ya. Kalau yang formal tuh formal banget gitu, mengikat banget. Material itu dibagi menjadi 3 jenis nih. Ada historis, sosiologis, filosofis. Nah, untuk historis sendiri itu adalah suatu sumber hukum yang berasal dari sejarah, yang berasal dari undang-undang atau sistem hukum yang tertulis dan yang pernah berlaku di masa lampau, seperti itu. Kalau yang sosiologis ya, kata kuncinya adalah sosial, kata kuncinya adalah masyarakat. Nah, jadi semua aturan itu dibuat berdasarkan sosiologis itu kalau aturan itu tuh seperti mengerti masyarakat ya, mengerti ekonomi masyarakat, harus berdasarkan kepercayaan agamis mereka, harus berdasarkan psikologis dari masyarakat gitu. Sedangkan filosofis itu adalah filosofi itu lebih ke pandangan-pandangan ya. Nah, filosofi itu gunanya untuk sebagai ukuran atau patokan untuk menentukan bahwa suatu hukum itu bersifat adil. Lalu yang kemudian ada formil. Nah, formil ini lebih ke formal, lebih mengikat ya. Semuanya itu harus berdasarkan putusan dari ini ya, berdasarkan ini DPR ya. Seperti undang-undang, kebiasaan, lalu traktat, jurisprudensi, doktrin gitu. Nah, kalau undang-undang kita udah tahu sendiri undang-undang itu seperti apa. Kebiasaan itu kebiasaan itu lebih ke kita sering melakukan kebiasaan apa sih di dalam masyarakat, dan sumber-sumber kebiasaan itulah yang dipakai untuk mengambil sumber hukum formil gitu. Lalu traktat adalah sumber hukum yang berasal dari perjanjian antar negara. Perjanjian antar negara itu misalnya itu dibagi menjadi 2 ya, bilateral dan juga multilateral. Bilateral itu lebih dari 2 negara, perjanjian antara 2 negara untuk bilateral, sedangkan multilateral itu lebih dari 2 negara. Kemudian jurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu. Jadi putusan hakim terdahulu itu seperti misalnya ya, ada kasus tapi kasus itu tidak bisa ditangani dengan undang-undang karena tidak ada undang-undang yang mengatur tentang kasus itu ya. Jadi hakim itu mempunyai asas yang membuat dia tidak bisa menolak untuk tidak menyelesaikan pengadilan. Jadi hakim harus tetap menyelesaikan pengadilan dengan cara membuat sendiri undang-undang, karena membuat sendiri aturan ya. Karena hakim itu dianggap sangat paham dengan hukum. Jadi hakim boleh melakukan
itu tadi membuat undang-undangnya. Kemudian doktrin adalah pendapat para pakar. Selanjutnya ada kegiatan administrasi negara. Kegiatan administrasi negara itu meliputi penetapan, lalu rencana, lalu norma jabaran, dan juga legislasi semu. Nah, ini adalah pendapat dari Paruji Atmosudirjo. Syarat pelaksanaan hukum administrasi negara. Syaratnya itu ada yuriditas. Jadi yuriditas itu para pejabat tidak boleh melanggar ketentuan hukum. Lalu legalitas itu harus legal, harus berdasarkan semuanya tuh harus legal ya. Kemudian legitimasi sendiri adalah semua aturan pelaksanaan hukum administrasi negara itu tidak boleh jangan sampai membuat kekacauan ataupun membuat keributan di masyarakat. Lalu moralitas, kita harus menjaga moral, dan juga teknik dan teknologi itu penting banget harus dipakai. Lalu efisiensi, yaitu penghematan, pokoknya harus efisien gitu pelaksanaannya. Fresh Emerson gitu. Fresh itu artinya bebas, sedangkan Emerson itu mempertimbangkan. Fresh Emerson adalah orang yang memiliki kebebasan untuk menilai, menduga, dan juga mempertimbangkan sesuatu. Lalu sasaran yang memberikan ruang gerak baik untuk pejabat maupun administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat pada undang-undang. Harus dalam batas-batas yang dimungkinkan oleh hukum yang berlaku. Fresh arrangement yaitu bisa dilakukan pada saat pertama menghadapi suatu bencana alam maupun wabah penyakit menular, maka aparat pemerintah harus segera mengambil tindakan yang menguntungkan bagi negara maupun bagi rakyat. Tindakan semata-mata timbul atas prakarsa sendiri, belum ada peraturan undang-undang yang mengatur tentang penyelesaian konflik terhadap suatu masalah tertentu. Padahal masalah tersebut menuntut penyelesaian dengan segera. Contohnya kayak misalnya tahun 2020 ini, pemerintah itu harus seperti melakukan lockdown ya. Karena di undang-undang itu gak ada yang mengatur tentang corona pada saat corona datang pertama kali di Indonesia ya. Kedua adalah peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar buat aparat pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Misalnya dalam pemberian izin dalam pasal 1 HO, setiap pemberian izin bebas untuk menafsirkan menimbulkan keadaan bahaya sesuai dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing. Yang kemudian adalah terakhir adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberikan ke yang terakhir adalah adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber keuangan daerah, lalu pemerintah bebas, lalu juga pemerintah. Yang terakhir adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah, lalu kemudian pemerintah daerah bebas untuk mengelola ataupun membatalkan ataupun terakhir adanya delegasi perundang-undangan, maksudnya aparat pemerintah diberikan keleluasaan untuk mengatur sendiri, yang sebenarnya kekuasaan itu merupakan kekuasaan aparat yang lebih tinggi tingkatannya. Misalnya dalam menggali sumber-sumber keuangan daerah, pemerintah daerah bebas untuk mengelola asal sumber-sumber itu merupakan sumber yang sah. Di tournament de pauvoir itu adalah artinya melampaui batas kekuasaan. Batas kekuasaan itu menurut Profesor Walain pengertian penyalahgunaan kewenangan. Nah, pertama itu adalah penyalahgunaan kewenangan untuk
melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menggantungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Yang kedua itu penyalahgunaan kewenangan dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tetapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan. Lalu yang terakhir adalah penyalahgunaan kewenangan dalam arti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana. Asas-asas umum pemerintahan yang baik atau AUPD. Nah, itu meliputi asas kepastian hukum, asas kemanfaatan, asas ketidakberpihakan, asas kecermatan, asas penyalahgunakan kewenangan, asas keterbukti, dan juga asas kepentingan umum, serta asas pelayanan yang baik. Nah, sekian dulu materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Oke, kita sharing-sharing pengalaman aja ya. Jadi aku tuh bukan anak SMA, jadi aku adalah anak SMK, jurusan Fashion Design di SMK Negeri 1 Kudus. Nah, kenapa aku milih Fashion Design? Karena aku suka banget gambar. Itu aja alasannya. Dan aku waktu itu pingin Fashion Design tapi di SMK yang swasta, tapi aku ngelihat kayak kasihan orang tua aku, ya udah aku coba aja dulu di SMK ya, di SMK negeri ya, di SMK Negeri 1 Kudus, dan alhamdulillah keterima. Dan waktu itu semua teman-teman aku waktu kelas 2 itu mereka on the job training di Semarang, dan hanya aku yang di Kudus. Semua sahabat aku di Semarang, dan kita tuh kayak mereka cerita tentang pengalaman mereka di Semarang, kayak setiap hari fit callan tuh kayak Sinta ini belum bangun gitu, walaupun di sana bilangnya tuh susah, kurang air, kurang ini gitu. Tapi kalau dijalanin bersama tuh seru gitu. Aku tuh juga pengen gitu. Padahal yang excited banget, yang udah teriak sana teriak sini, kayak udah, pokoknya aku udah juga prepare, udah beli perlengkapan untuk ngekos ya. Tapi ternyata aku di Kudus, kuota Semarang gak bisa aku masukin sama sekali. Tapi ternyata Tuhan ngasih jalan yang lain, bukan Semarang. Allah ngasih aku Bali. Luar biasa banget. Aku bersyukurnya gak main-main sih. Waktu aku di Kudus, aku gak boleh terpuruk lagi. Aku tahu kayak waktu aku di Kudus itu, aku tuh kayak udah keangkat, udah ngefly gitu. Tapi tiba-tiba aku jatuh banget gitu, udah sampai deep banget. Aku ya nangis aja sih. Terus kayak aku dalam sholat aku bertanya, kenapa ya Allah, kenapa gitu. Tapi jawabannya adalah Bali. Dan waktu itu aku di Bali itu waktu aku di Kudus ya, aku di Kudus itu ada sebuah perlombaan. Pokoknya aku dulu tuh lomba apapun aku ikutin, pokoknya lomba gambar apapun, ada poster lomba gambar, pulang-pulang ya, aku ini masuk, aku daftarin ada lomba gambar, itu pasti. Padahal aku nggak pernah menang. Nggak pernah sama sekali menang waktu aku kecil. Waktu SMP baru aku pertama kali menang juara 3, pun itu aku bersyukurnya bukan main gitu. Nah, waktu aku di SMK itu aku on the job training di ini ya, di dekat sekolah aja ya. Itu kayak apa ya, aku ngerasa aku terpuruk sih, tapi aku nggak boleh gini, aku harus bangkit, aku harus menciptakan sebuah karya supaya aku bisa dipercaya gitu. Ya udah, akhirnya aku mendapat seorang guru yang luar biasa baiknya, Bu Rahma. Tiap hari aku chat Bu Rahma, kayak pagi siang malam aku chat Bu Rahma mengenai ini lomba. Aku ingin ikut lomba Bali Sakura Matsuri, kolaborasi Indonesia dengan Jepang ya, kayak kerjasama gitu. Terus kerjasama di ini bidang fashion. Lalu Bu Rahma tuh support aja, kayak ya udah nggak apa-apa Bu Rahma support, ayo bikin karya gitu. Ya udah, akhirnya aku
dibantu Bu Rahma, aku tanya konsultasi desain kayak, Bu ini udah bagus belum, ini masih kurang yang mana, ini masih gimana, terus banyak banget ya. Terus akhirnya alhamdulillahnya aku masuk 10 besar finalis Bali Sakura Matsuri ya. Dan 10 finalis itu dari satu Indonesia yang daftar, ada 2000 pendaftar lebih dan hanya 10 yang diterima. Dan akhirnya waktu di Bali aku bisa fashion show di sana, dan semua juri aku kebanyakan dari Jepang. Nah, kayak ada rasa insecure banget karena semua kompetitor aku tuh udah ada pengalaman runway, udah ada pengalaman fashion show, mereka itu pernah dari Paris, mereka udah punya brand sendiri, sedangkan aku aku nggak pernah ngapa-ngapain gitu. Aku anak SMK yang kentang banget, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak boleh minder gitu, harus terus. Mereka dulu juga pernah kok ada di titik kayak aku sekarang gitu, pasti gitu. Sebelum kalian jalan 1000 mil, kalian pasti pernah melangkah 1 langkah dulu, dan 1 langkah itu yang berat gitu. Mereka juga pernah ada di titik aku, dan aku nggak boleh minder gitu. Oke, akhirnya alhamdulillahnya bukan sampai 10 besar, aku bisa dapat 5 besar, dan itu orang tua aku ikut ya. Aku bersyukur banget lihat senyum kedua orang tua aku pas aku diumumin, nama aku disebut, aku salaman dengan para juri ya, kayak aku tuh jarang-jarang menang lomba gitu, dan aku nggak nyangka banget aku bisa kayak gitu kan. Padahal 10 kompetitor aku tuh punya pengalaman yang lebih dari aku gitu, dan aku bersyukur banget. Dan semua teman-temanku di Semarang juga, akhirnya aku bisa dipercaya lagi, dan aku bisa meet and greet, kayak bukan meet and greet ya, seperti press conference dengan banyak media setelahnya gitu. Terima kasih banget udah support aku ya, Bu Rahma dan semua guru di SMK ya. SMK itu bukan kesalahan, SMK itu jalan Tuhan gitu. Itu aja sih, karena ayah itu selalu bilang kayak, terserah kamu mau apapun, terserah, nggak ada batasan. Kamu mau jadi apapun terserah, nggak ada batasan, nggak ada larangan gitu. Terserah mau jadi apapun, yang penting satu, mati-matian dan nggak boleh nyerah, itu aja. Asal itu nggak melanggar hukum, go for it gitu. Itu aja sih yang ayah aku ajarin selama ini. Jadi aku nggak pernah merasa aku ini sih, nggak pernah. Itu aja sih yang pengen aku sampaikan. Terima kasih udah dengerin semua materi yang aku sampaikan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.